Nah, jurusan di SMK Gyoka itu ada apa aja sih? Jadi di SMK Gyoka itu ada 4 jurusan. Yang pertama itu ada TMI atau Teknik Mesin Industri, terus TKJ, Teknik Komputer Jaringan, terus DKV, Desain Komunikasi Visual, dan yang terakhir MPLB yaitu Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Kotak aspirasi, Kak. Jadi sistem kotak aspirasi itu kita membuat sebuah kotak untuk menampung aspirasi peserta didik maupun masyarakat sekolah. Bintang, kok kamu ngeliatin ini aja? Kamu suka ya? Gak apa-apa, boleh dibungkus ya, Mas. Boleh dibungkus, boleh. Halo guys, selamat datang di podcast Gokil. Nah, Savio, bintang tamu kali ini beda banget nih. Biasanya kan kita ngundang yang udah berumur gitu ya, yang tua. Kita sekarang ngundang anak muda perwakilan dari SMK Gyoka Indonesia Kompeten. Nah, selama ini kan pasti taunya cuma ada LPK aja kan. Gyoka itu ternyata ada SMK juga loh. Langsung aja kali ya kita panggil Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMK Gyoka Indonesia Kompeten. Hai. Gimana kabarnya? Baik. Silakan dulu. Oke, jadi kalian ini Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSISnya ya? Iya, Ketuanya yang mana? Iya. Aja kali ya. Dari ketuanya dulu yang mana boleh? Jadi sebelumnya nama saya itu Bintang Arjanevi dan saya Maaf, kurang kenceng suaranya. Apa kurang deket? nama saya Bintang Arjanevi dan saya menjabat sebagai Ketua OSIS di SMK Gyoka Indonesia Kompeten. Dan saya Rifka Indaya yang menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS di SMK Gyoka Indonesia. Motivasi kalian ini buat jadi OSIS itu apa sih? Kalau motivasi saya ya, itu saya tuh emang dari SMP tuh suka banget yang berbau organisasi. Jadi saya termotivasi nih, kalau misalnya saya sering ikut organisasi, kenapa saya nggak jadi pemimpin organisasi? Jadi saya seberusaha mungkin menciptakan organisasi yang sehat dan lingkungan organisasi itu yang sesuai dengan kriteria di masyarakat. Oke. Kalau dari saya sendiri sih ya sama seperti Bintang, karena dari SMP pun saya udah sering ikut organisasi. Jadi kayak kalau misalkan nih menjabat sebagai wakil ketua OSIS, saya tuh merasa lebih punya tanggung jawab yang lebih gitu. Jadi saya lebih mendisiplinkan aja gitu. Sebelum lanjut nih aku mau tanya dulu deh, dari sekian banyak SMK di Tangerang ini, kenapa kalian pilih SMK Gyoka? Dari Bintang dulu mungkin. Saya tuh memilih SMK Gyoka karena dari slogan aja kita tahu ya, SMK Gyoka Indonesia Kompeten, siap kerja, pasti kerja. Jadi saya memilih SMK Gyoka itu karena saya tuh pengen masa depan saya tuh jelas untuk planning kedepannya apa aja. Setelah lulus dari SMK saya pengen jadi apa. Jadi saya bisa lebih menata planning saya ke depan. Kalau saya sih ya lebih tertarik sama kualitas sekolahnya ya, karena kayak ruangannya aja semuanya AC gitu ya. Terus sama seperti Bintang juga, kayak udah jelas banget di slogannya, tertera kalau misalkan siap kerja pasti kerja. Pasti dia terjamin dong kalau udah lulus. Betul. Karena kita juga ada LPK-nya ya. Jadi ini nanti ada kolaborasi di antara SMK dan LPK gitu kan. Keren juga ya, kalian masih muda tapi udah mikirin panjang banget. Baru kelas baru kelas 10 ya kan? Iya. Kalau Vio waktu itu mikirnya besok gue jajan apa ya gitu kan. Iya bener, aku jajan mulu mikirnya. Terus kalian udah tercapai nih jadi OSIS. Rasanya gimana? Perasaannya? Kalau perasaan saya sih itu bangga karena saya akhirnya bisa memimpin organisasi. Mungkin saya juga lebih berhati-hati untuk Perilaku ya? Iya, perilaku atau semacam kelakuan saya di depan publik. Karena kan kalau misalnya saya berlaku yang semena-mena, itu pasti bisa mempengaruhi ke nama organisasi juga. Jadi rasanya bangga sih ya buat sampai di titik yang sekarang ini. Cuma kadang kayak capek juga sih, karena kan gak semuanya
mendukung OSIS Ya, iya, gitu kan, benar-benar. kadang ada pro dan kontranya gitu dari siswa. Kayaknya tiap sekolah yang ada OSISnya pasti gitu nggak sih? Iya. Ada aja gitu suka nggak sukanya. Tapi setiap sekolah ada OSISnya nggak sih? Ada ya. Oke, nah sebelum kalian ikut, pasti kan diseleksi dulu nih sebelum ada, itu sistemnya voting atau gimana? Iya, Voting. Nah, Iya. pasti kan di debat itu kalian harus menyampaikan visi misi program-program kalian nih apa aja kan selama kalian akan menjabat sebagai OSIS. Nah itu visi misi kalian tuh apa aja, program kalian tuh apa aja kalau mau tahu? Jadi visi saya yang pertama itu ada sebagai calon pemimpin OSIS SMK Geokanis kompeten untuk meningkatkan aspirasi peserta didik, mengembangkan minat bakat peserta didik untuk menuju sekolah beriman dan terdidik. Visi kita yang kedua yaitu menjadi agen perubahan positif yang menginspirasi, memimpin, dan memperkuat keberagaman antara siswa-siswi sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan inklusif. Dan untuk misi kami yang pertama itu menjadikan media sosial sebagai etalase kegiatan OSIS agar lebih dapat diapresiasi. Dan misi kedua kami yaitu menginspirasi proyek-proyek kebersihan sekolah dan keindahan sekolah, serta membangun rasa memiliki terhadap sekolah. Bagus banget misi-misinya ya. Nah, kalian anak muda juga harus punya pemikiran kayak gitu ya. Kalau boleh tahu kan tadi, jadi OSIS SMK Geokai ini punya media sosial. Iya, Iya. punya. Boleh dong kasih tahu, siapa tahu yang nonton ini mau ngecek nih OSIS dan kegiatan-kegiatannya melalui media sosial ini. Iya. Apa media sosialnya? Jadi untuk media sosial OSIS itu ada OSIS OSIS SMK Geokai _ Oh, jadi itu guys, media sosialnya itu hanya Instagram aja ya? Baru Iya. Instagram aja, yaitu OSIS SMK Geokai pakai Indonesia nggak? Indonesia _ Jadi buat kalian yang pengen tahu nih kegiatan OSIS di SMK Geokai ini, kalian bisa cek aja nih Instagramnya langsung. Nah itu kan udah visi misinya udah disampaikan nih. Kalau programnya itu ada nggak? Ada. Kebetulan program kami yang pertama itu ada kotak aspirasi, Kak. Jadi sistem kotak aspirasi itu kita membuat sebuah kotak untuk menampung aspirasi peserta didik maupun masyarakat sekolah. Tapi sejauh ini kotak aspirasinya itu udah ada yang ngisi belum? Kita tuh program itu baru kita rencanakan, belum terrealisasikan. Iya. Terus ada juga program menjalankan organisasi Adiwiyata. Itu bertujuan untuk memperkuat kepedulian masyarakat sekolah terhadap lingkungannya. Jadi selama 2 bulan kalian menjabat sebagai OSIS, apa aja nih yang udah kalian lakuin buat sekolah? Kalau boleh tahu. Kalau misalnya buat sekolah mungkin kita udah terjun untuk membantu event. Organisasi OSIS itu udah membantu event kayak kemarin Hari Guru, terus kelas meeting. Kemarin juga baru banget selesai kelas meeting. Kalau ngomong-ngomong kelas meeting nih, itu kan pasti perlombaan antar kelas kan? Dan yang ada di eskul sekolah itu. Iya. Nah, eskul apa aja sih yang ada di SMK Geokai? Kebetulan eskul yang ada di SMK Geokai itu yang pertama ada voli, ada pramuka, Basket, terus futsal, kesenian, rohis, MMA, PMR, sama paskibra. Banyak banget ya. Iya. Tapi itu semuanya aktif kan? Aktif. Iya, mantap. Berarti anak-anaknya lebih produktif ya di sini. Iya. Nah, jangan ragu-ragu nih kalian yang punya adik, punya anak ya, buat sekolahin di sini. Nah, berhubung lagi di sini, kita mau promosiin sistem penerimaan siswa baru di SMK Geokai. Jadi SMK Geokai itu buka pendaftaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 28 Februari. Iya. Kenapa sih wajib untuk daftar di SMK Geokai? Karena di SMK Geokai itu kita punya ruangan auditorium, ruangan kolaborasi, dan ada laboratoriumnya juga. Terus untuk pendidikan juga kita tuh udah bagus banget. Punya program magang juga. Yang paling penting SPP-nya gratis, walaupun swasta. Nah, untuk ruangannya gimana nih kelasnya gitu?
Kalau untuk ruangan kelas tuh udah pasti full AC, kita nggak akan kegerahan saat belajar. Wow, keren banget tuh Kak Novi. Kayaknya kok aku kalau punya adik langsung aku daftarin nih ke SMK Bener Gyokai. banget. Mantap banget ya, mana swasta tapi nggak ada SPP-nya, itu keren banget sih. Kalau yang tadi disebut program magang di SMK itu kayak gimana maksudnya? Contohnya kita tuh ada setiap tahunnya pasti ada program PKL. Setiap tahun ya? Itu kelas berapa itu? Itu kita mulai dari kelas 10, kelas 11, bahkan kelas 12 juga kayaknya ini ya. Oh, Oh gitu. Setiap 3 tahun itu ada PKL-nya. Kalau untuk kelas 12 kalau nggak salah itu bener kan? Iya. kayaknya buat memperdalam pembicaraan nanti kita undang gurunya aja kali ya. Boleh, Iya. nanti kita ngobrolnya. Iya. Kapseknya kalau boleh. Boleh. Nah, tadi kan kakak bilang ya kalau Gyokai itu nggak cuma ada SMK tapi ada LPK-nya juga ya. Oh. Kira-kira SMK sama LPK Gyokai itu bisa nggak sih kolaborasi, Kak? Bisa banget. Karena kan LPK tuh sistemnya pemagangan ya, itu searah sih harusnya ya. Dan seperti yang kalian tadi ngomong kan dari SMK Gyokai itu ada program kerja, Iya. program magang kan. Iya. Nah tentu program magang ini itu perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan LPK ini. Iya. Jadi kalian juga kalau misalnya udah lulus tuh nggak kebingungan lagi ya nyari tempat kerja, karena udah ada wadahnya. Nah selain itu di Gyokai juga kan punya nih trainer. Iya. Nah trainer kita juga kan sering membantu SMK ini kan sebelum kalian magang ke perusahaan-perusahaan kan. Tentunya sebelum kalian magang ke perusahaan itu ada pelatihan dulu di SMK biar Iya. kalian juga siap nih masuk dunia industri begitu. Nah, kesan kalian selama sekolah di sini tuh gimana sih? Kalau boleh tahu. Nyaman banget pastinya karena kan apalagi di kelas tuh kita tuh full AC. Jadi kita kalau misalnya lagi belajar gak bakal kegerahan. Apalagi Gyokai punya ruang kolaborasi, Gak bakal kegerahan tapi ketiduran ya. Iya, terlalu nyaman ya. Bisa-bisa nggak pulang kayaknya. punya ruang auditorium. Dan enaknya lagi tuh kita tuh sekolah cuma dari hari Senin sampai hari Jumat. Oh, jarang banget ya swasta yang sekolah dari Iya. Senin sampai Jumat. Sabtunya fokus eskul atau Iya. nggak ada kegiatan? Iya. Kalau Sabtu sih tergantung kalau misalnya ada yang eskul ya eskul hari Sabtu. Terus kan kadang ada ini kegiatan pencaksilat Oh, kalau hari pencaksilat. Sabtu. Itu termasuk ekstrakurikuler juga ya? Ya, Tapi di SMK Gyokai ini semua siswa tuh wajib ikut eskul nggak atau ada yang enggak gitu? wajib dong karena kan itu buat penilaian juga. Iya. Itu ada penilaiannya juga Iya, ya di iya. rapot ya. Itu yang belum ada cuma renang ya? Iya benar. Renang belum ya? Renang nanti ada. Nanti mau bikin katanya di depan kolam renang. Oh. Nyatu sama kolam ikan ya. Iya. Nanti kalian balapan di situ sama kolam Iya. ikan. Makin keren banget ya. Iya. Keren banget dong tentunya. Oke, tadi kan pendaftaran untuk SMK Gyokai akan buka di bulan Januari Iya. 2026 ya. Iya. Nah itu cara daftarnya itu gimana? Jadi untuk daftar itu kalian bisa buka website yang nanti dicantumin aja di sini ya. Oke. Itu terus kalian juga bisa hubungi nomor tertera di media sosial ataupun Kalian bisa langsung datang ke Kecamatan Cisoka untuk alamat lengkapnya langsung ada di sini ya. Nah, kita kan udah ngobrol banyak banget nih, boleh kalian diminum dulu aja. Tapi kurang ya, karena nggak ada cemilannya. Kita panggil aja kali ya cemilannya. Nah, ini ada kurma, ada kismis, ada coklat, dan ada almond. Boleh dicicip-cicip dulu aja. Nah, enak gak cemilannya? Enak dong. Ini juga cemilannya kita yang distribusiin loh. Langsung dari grosirnya, lebih murah dari jualan manapun. Kalau misalnya kalian punya kerabat atau teman-teman kalian yang mau umroh atau mau makan buat biasa aja, boleh banget nih hubungin nomor yang tertera di bawah ini. Apalagi sebentar lagi kan bulan puasa ya. Siapa tahu ada yang mau stok kurma gitu, bisa langsung order di Sini. Nah, kalian juga kan OSIS, kalian punya power sih buat jualan ini kan lumayan ya. Iya, buat side job. Iya kan? untuk nambah-nambah pemasukan juga buat organisasi. Betul. Kalau anak muda harus produktif ya, pemikirannya harus udah jualan. Enggak, lebih ke duit. Ya betul. Iya, apalagi kan untuk kayak misalnya kita buat event-event itu
biasanya kita tuh ada di masalah di gimana cara eventnya tuh lebih meriah gitu. Jadi kita mungkin emang harus buat plan buat produk buat Benar-benar. organisasi atau enggak SMK gitu. Nanti kan juga kalian ini kan mau puasa ya bentar lagi. Iya. Nah bakal ada apa namanya kalau puasa itu di sekolah? Pesantren kilat. Ya pesantren kilat ini juga bisa nggak sih di ini Bisa aja? dong. Iya kan? Lumayan juga buat kalian. Nah, gak kerasa ya kita udah lama banget dari tadi ngobrol-ngobrolnya. Seru nggak? Seru nggak? Seru banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi boleh ya. Bintang, kok kamu ngeliatin ini aja? Kamu suka ya? Gak apa-apa, boleh dibungkus ya Enak mas. banget. Boleh dibungkus, boleh. Atau beli ya nanti kalau kebanyakan. Sebelum penutupan mungkin kita mau berterima kasih juga udah diundang ke podcast kita, udah diberi kesempatan untuk mengikuti podcast ini gitu. Kalian tau nggak ini podcast apa? Podcast gokil. Nah, Apa gokil? juga ternyata. Gak tahu. Golongan keren. Apa sih tadi? Jokai, obrolan Obrolan kreatif, inspiratif dan lucu. Udah nggak usah disebutin. takutnya, takutnya dia diundang. Ayo ikut podcast. Yaudah yuk, datang aja. Gak tau. Lo iya gokil itu apa? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi boleh lah ya. Sharing-sharing soal event kalian ya. Banyak banget ternyata kegiatan-kegiatan yang bakal kalian jalanin ya. Mungkin segitu aja kali ya dari kita. Boleh ditutup sama Kak Novi. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton podcast episode ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya anak-anak kalian juga suruh like, subscribe. Siap. Pasti Bintang mau lanjut makan kan? Iya, Iya. apalagi coklatnya enak banget. Wow. Tapi sebelum di close nih, kita apa sih namanya tadi, lupa deh. Slogan. Oh iya, slogannya belum. Coba Kita ada yel-yel, bukan yel-yel apa? Slogan. Slogan. Yel-yel. Kita ada slogan nih. Apa itu? Yokai, siap kerja, pasti kerja. Thank you. Motherfucking design all right now.